yang batasan yang akan saya bahas di sini fokus kepada hak dan kewajiban keperdataan. Nah, next boleh di ini ya, di ke halaman selanjutnya. Nah, apa saja hak keperdataan? Apa saja hak keperdataan itu? Perlu saya jelaskan ya. Jadi hak dan kewajiban ya di sini kalau temanya ya. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal dalam lapangan hukum perdata. Apa saja itu yang kaitannya dengan pribadi diri sendiri, kaitannya dengan keluarga, dan kaitannya dengan harta benda. Perlu saya sampaikan di sini bahwa menjadi warga binaan itu atau mendapatkan vonis pidana itu tidak menghapuskan hak-hak keperdataan seseorang dan juga tidak menghapuskan kewajibannya. Begitu ya. Jadi apa saja hak-hak keperdataan itu seperti memiliki benda, kemudian juga mendapatkan hak-hak dari hubungan keluarga seperti menerima warisan, mendapatkan hak sebagai suami atau istri. Nah, itu adalah hak-hak keperdataan dan mendapatkan vonis tidak menghapuskan hak dan kewajiban di situ. Oke, boleh next, Mbak. Nah, hak-hak keperdataan ini ya, ketika memiliki hak-hak keperdataan artinya seseorang itu bisa melakukan beberapa perbuatan. Misalkan ya, yang kaitannya dengan keluarga itu bisa contohnya adalah menikah gitu ya, melakukan hak atau kewajiban yang kaitannya dengan perkawinan. Kemudian yang kaitannya dengan harta benda itu bisa berupa perbuatan pengurusan harta benda seperti mengalihkan kalau misalnya kita punya properti ya, baik itu bentuknya benda bergerak, benda tidak bergerak, baik itu kendaraan, tanah ya, pengurusan harta benda di sini bisa berupa pengalihan ya, atau mungkin menerima barang atau menjual barang ya, itu bentuk tindakan pengurusan harta benda. Kemudian tindakan-tindakan membuat perjanjian ya, membuat perjanjian dan melakukan transaksi. Nah, transaksi di sini bisa berarti memenuhi kewajiban dan bisa juga menerima hak. Nah, contoh perbuatan yang lain yaitu menggugat maupun digugat dalam perkara perdata dan contohnya yang lain lagi juga mendapatkan warisan. Nah, apakah menjadi warga binaan kemudian jadi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Tidak ya. Jadi sebagai warga binaan walaupun mendapat vonis pidana tidak tidak membuat seseorang tidak bisa melakukan hal-hal ini. Jadi menikah boleh ya, boleh menikah, kemudian melakukan perbuatan pengurusan harta benda boleh gitu ya, melakukan transaksi boleh, menjadi pihak yang digugat maupun menggugat dalam perkara perdata boleh juga ya, kemudian mendapat warisan atau mungkin di tengah-tengah juga ingin melakukan gugatan waris itu boleh-boleh saja, hanya memang dalam pelaksanaannya ada beberapa batasannya. Next, Mbak. Nah, ini ya, jadi perbuatan keperdataan boleh ya, jadi tidak menghilangkan hak dan kewajiban dalam bidang perdataan, namun pelaksanaannya dibatasi aturan tata tertib lapas ya, jadi memang tidak bisa bebas untuk keluar masuk ya, namun ada cara-caranya bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan tersebut selama menjadi warga binaan. Next, Mbak. Ya, jadi perbuatan-perbuatan tadi ya, seperti perbuatan yang berkaitan dengan keperdataan, yaitu misalnya untuk kaitannya dengan harta benda, ya bisa contohnya seperti membawa benda pribadi, ya melakukan penguasaan terhadap benda-benda menggunakan barang, kemudian melakukan transaksi jual beli. Nah, ini bisa saya bagi ya perbuatan di perbuatan hukum di dalam lapas dan di luar lapas. Dua-duanya bisa ya. Tentunya dalam perbuatan hukum di lapas boleh ya. Boleh bawa benda pribadi walaupun mungkin dibatasi gitu. Kemudian bawa uang boleh nggak? Boleh ya, walaupun ada batasannya gitu ya. Tergantung aturan dari lapas itu sendiri. Di beberapa lapas ada yang pakai
deposit ya, mungkin nanti bisa bisa dikonfirmasi gitu. Ada yang pakai deposit dititipkan di lapas, kemudian nanti ada saldonya berapa gitu ya. Biasanya di lapas itu ada semacam minimarketnya, jadi bisa digunakan untuk beli-beli barang atau mungkin jajan di situ. Nanti uang keluar masuknya itu dicatat, ada yang seperti itu. Kemudian saya juga pernah lihat ya yang di Jakarta itu bahkan ada semacam ATM khusus atau semacam e-money, jadi tidak bawa uang fisik ya karena rawan untuk disalahgunakan. Jadi pakai semacam e-money, kartu yang diisi uang, kemudian nanti transaksi yang di dalam minimarket ya maupun warung yang ada di lapas ini menggunakan elektronik, jadi tidak bisa digunakan di luar seperti itu. Jadi untuk perbuatan hukum dalam lapas ada beberapa batasannya. Next. Nah, bagaimana untuk perbuatan hukum di luar lapas? Seperti apa melakukan perbuatan hukum keperdataan di luar lapas? Seperti misalnya mungkin Bapak Ibu sebelum masuk masih ada beberapa transaksi-transaksi, misalnya sedang di tengah-tengah proses untuk jual beli tanah, gitu ya, atau melakukan balik nama atau perpindahan hak milik sebelum ya, baik itu yang dimulai sebelum masuk lapas atau boleh juga sebenarnya di tengah-tengah menjadi warga binaan, di tengah-tengah menjadi warga binaan ingin melakukan transaksi, sebenarnya masih bisa ya melakukan perbuatan hukum di luar lapas. Caranya bagaimana? Ada cara-cara di mana Bapak Ibu tidak harus keluar lapas, yaitu dengan diwakilkan ya atau dikuasakan kepada orang lain, yaitu bisa berupa keluarga, teman atau kuasa hukum. Nah, beberapa perbuatan tersebut mungkin tidak perlu ada surat tertulis gitu ya, hal-hal yang simpel mungkin bisa dikuasakan secara lisan, tetapi untuk beberapa perbuatan mungkin perlu ada kuasa ya atau perwakilan yang harus ada bukti tertulisnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh keluarga, teman maupun kuasa hukum. Begitu ya. Kemudian ada juga ya perbuatan-perbuatan hukum yang harus dilakukan yang bersangkutan di luar. Nah, itu mungkin bisa bisa dengan meminta izin. Nanti bisa keluar setelah ada izinnya sesuai dengan PP 32 tahun 1999. Jadi begitu. Misalkan Bapak Ibu pidananya sudah diputus begitu ya, tetapi nanti setelah pidana itu diputus ada perkara perdata, misalkan digugat atas penipuan gitu ya oleh pihak-pihak lain. Nah, ini kan juga harus melakukan perbuatan hukum, perlu hadir di persidangan gitu ya. Untuk beberapa persidangan mungkin dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, tetapi nanti kalau misalnya diminta hadir juga biasanya kan akan bisa minta bantuan dari lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa ya melakukan perbuatan-perbuatan hukum di luar lapas dengan batasan-batasan tertentu dan dengan prosedur-prosedur yang harus diikuti. Ya mungkin dari saya nggak banyak ya, nanti bisa dilanjutkan kalau misalnya ada tanya jawab. Di sini sifatnya luas ya, jadi tidak harus kalau yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan di luar topik ini, misalkan masih dalam lingkup perdata kaitannya dengan keluarga mungkin, kemudian transaksi ya, perjanjian, itu boleh ditanyakan atau boleh didiskusikan nanti. Sampun, Mbak. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Anissa. Bu Anissa, kepada rekan-rekan di warga binaan Lapas Sleman, dipersilahkan apabila ada pertanyaan. Atau mungkin boleh ini ya Mbak ya, pertanyaannya ditumpuk di akhir juga nggak apa-apa sih. Kalau berkenan. Seperti itu juga boleh. Nanti kami lanjutkan di akhir, tapi menyampaikannya boleh sekarang dulu ya Bu, berarti. Silahkan apabila ada pertanyaan rekan-rekan di Lapas Sleman.
Oke, kalau tidak ada mungkin bisa dilanjut ke Bu Rima ya. Apakah tidak ada pertanyaan, Bu Hastuti? Maaf, mic-nya masih di mute, Bu. Maaf, suara Bu Hastuti masih belum terdengar. Kenapa di situ jadi buat ini? Sudah terdengar, Bu? Apakah suaranya sudah jelas, Mbak? Sudah jelas, Bu. Oke. Ini saya lemparkan ke para peserta. Lanjutkan pemaparan dulu, Mbak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pemaparan dari Ibu Rimawati. Kepada Ibu Rimawati dipersilakan. Potek dulu, ya. Tetap harus ada yang bertanya. Ini Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nanti saya dibantu ya Dek ya untuk ini bahan presentasinya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin menyampaikan semacam belajar bersama di sini terkait dengan hak atas kesehatan selama pandemi. Nanti kita akan lihat di sini, saya menggarisbawahi hak kesehatan ini tidak hanya ada di masyarakat umum saja, tapi kita akan melihat seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga nanti di sini warga binaan pemasyarakatan. Oke, outline yang akan saya sampaikan di dalam pemaparan ini, Bapak dan Ibu, slide-nya mungkin cukup banyak, tapi nanti akan secara singkat saja dengan bahasa yang lebih sederhana, nanti akan kita sampaikan mungkin lebih ke diskusi, terutama di sini kita akan melihat hak atas kesehatan itu sebelum pandemi dan pada masa pandemi ini. Nah, di sini kita akan melihat bahwa hak kesehatan, ketika kita berbicara hak kesehatan di situ adalah hak azazi manusia, bahwa setiap orang itu berhak atas kesehatan yang harus dipenuhi oleh nanti di sini yang menjadi tanggung jawab utama untuk memberikan hak kesehatan itu adalah negara. Nah, next slide, Dek. Ketika kita berbicara hak kesehatan, di sini menurut United Nations University Declaration of Human Rights atau menurut kesepakatan atau konvensi internasional terkait dengan hak azazi manusia, itu dibedakan atas dua hak azazi tersebut, di mana hak azazi tersebut dibedakan yang pertama adalah hak dasar sosial atau kita sering menyebutnya hak determinan, lalu yang kedua hak dasar individu. Nah, tadi Ibu Vika, pembicara sebelumnya sudah menyampaikan ada hak keperdataan. Nah, hak keperdataan ini yang masuk ke dalam ranah hak pribadi, itu salah satunya adalah hak kesehatan, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat ketika kita berbicara, apa sih yang dimaksud dengan hak dasar sosial dan hak dasar kesehatan atau individu tadi. Nah, di sini, sementara ketika kita berbicara kesehatan, tadi sudah disampaikan secara internasional pun mengakui adanya hak azazi manusia. Next slide, Dek. Sementara di Indonesia sendiri, pengakuan atau recognize terhadap kesehatan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam pasal 28 huruf A ayat 1, disebutkan
di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan didelegasikan kepada Undang-Undang Kesehatan itu adalah hak setiap orang tanpa adanya non-diskriminasi. Jadi hak setiap orang ya siapapun itu berhak atas hak kesehatannya. Nah, di sini next slide. Ketika kita berbicara konteksnya hak kesehatan sebelum dan sesudah pandemi, itu mau tidak mau ada perubahan. Tapi kondisi normal itu tetap berlaku. Ketika kita sebelum pandemi, hak kesehatan itu kita bisa bebas ya, menentukan fasilitas pelayanan kesehatan, kita bebas untuk ketika sakit sedikit atau misalkan kita sudah punya jejaring, ketika kita mau melakukan pengobatan, kita harus ke puskesmas mana dulu. Nah, itu ketika kondisi normal sebelum adanya pandemi. Tapi ketika ada pandemi, ada himbauan dari pemerintah untuk memilah-milah. Kenapa? Karena protokol yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, dokter, atau rumah sakit, itu sudah menggunakan protokol untuk pencegahan adanya pandemi. Jadi hanya penyakit-penyakit tertentu. Kalaupun misalkan harus ke fasilitas pelayanan kesehatan, harus mengikuti SOP dari protokol penanganan COVID yang ada. Itu sudah general konsen umum ya, konsen umum ketika pasien akan masuk, pasien masyarakat di sini adalah pasien, harus mencari pelayanan kesehatan, harus mendapatkan pelayanan kesehatan atau mencari fasilitas pelayanan kesehatan, itu harus memilah-milah dulu. Jadi ada kategori kondisi dari masyarakat atau pasien tadi ketika kondisi pandemi. Jadi memang kondisi saat ini sedikit berubah, bukan sedikit ya, mungkin banyak new normal yang kita sebut, itu berbeda dengan kondisi normal sebelumnya. Dulu kita bebas ya, mau menemui dokter, atau mau janjian dengan dokter, mau ke rumah sakit, atau ke puskesmas, atau mau minta vitamin atau obat, ke dokter langganan atau dokter keluarga kita, itu dulu bebas. Tapi sekarang harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, di sini ketika kita melihat kondisi pandemi, memang tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan, untuk menyediakan hak akses kesehatan tadi, itu memang ada di pemerintah. Kenapa? Karena pengaturan tanggung jawab hukum terkait dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, hak akses pelayanan kesehatan itu diberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Pemerintah ini siapa? Ya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah daerah tentunya. Next slide. Nah, di sini ketika kita berbicara hak kesehatan, kita mau tidak mau, kita akan melihat hukumnya. Kenapa? Karena kan kaitannya dengan hak kesehatan, ini kita lihat seperti apa sih hukum yang mengatur. Nah, hukum tujuannya itu adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, sehingga ketika pandemi masuk Indonesia, itu di awal mungkin Bapak dan Ibu masih ingat di awal-awal tahun 2020 di bulan Februari ada penetapan kasus ya, penetapan kasus COVID-19 atau COVID-19 ini sebagai wabah yang masuk ke Indonesia. Next slide, Dek. Nah, di mana ketika Indonesia sudah menstatuskan kondisi di Indonesia itu adalah bencana COVID-19, bencana kedaruratan, sehingga pemerintah otomatis men-take over, mengambil alih tanggung jawab. Dan ini bukan bencana daerah atau lokalistik, tapi bencana nasional. Kenapa? Karena terdampaknya itu tidak hanya di 1-2 kasus. Kenapa? Ini kasusnya yang pertama kita nyatakan kenapa dia menjadi darurat COVID-19 ini, ketika tahun 2020 di awal bulan Maret itu ada 1 kasus. Ketika kita menyatakan darurat, kondisi di suatu daerah atau negara, itu ketika kasus itu belum ada sebelumnya. Beda ketika demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Sehingga pemerintah menstatuskan pada saat itu ketika masuk penyakit ini ke Indonesia, dan ada kasus pada saat itu, mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar pemberitaan kasus awal pertama kali ada seorang anak ya, perempuan, guru dancer, itu yang tertular ya penyakit COVID-19 ini dari penularan semacam muridnya ya, kalau tidak salah pada saat itu muridnya lalu menularkan kepada ibunya dan saudara perempuannya. Nah, jadi tiga
tiga wanita ini atau 3 ibu ini pada saat itu ditemukan kasus di Jakarta dan penularannya sangat cepat ketika itu. Dan sampai beberapa kasus dan perubahannya pun juga berkembang. Bapak dan Ibu sering mengikuti berita bahwa sampai varian yang terakhir ini adalah varian Delta. Nah, sehingga pada saat kasus itu, karena sebelumnya kita tidak mendapatkan kasus ini, dan itu tidak endeminya, atau endemi ini bahasa sederhananya, sumber penyakit itu tidak di Indonesia, tapi didatangkan dari luar melalui perjalanan dari luar masuk ke Indonesia, sehingga kita menstatuskan ini adalah kondisi gawat darurat. Nah, dalam konteks hukum kesehatan, kondisi gawat darurat ini nanti akan kita lihat apakah itu skala nasional untuk penanganannya atau skala daerah ya untuk penanganan hal tersebut. Itu tidak bisa kita memilah-milah untuk skala nasional, tapi kita akan lihat bagaimana perkembangan kasus. Jadi memang ahlinya epidemiologi atau ahli penyakit yang nanti akan mengkategorikan ini skalanya. Tapi sebelum menstatuskan skalanya, ternyata kasusnya cepat berkembang ya, dari Maret, April, dan sebagainya di Jakarta terutama, itu perkembangannya sangat cepat dan kita harus sudah menerapkan waktu itu protokol 3M ya, protokol kesehatan 3M yang harus dilaksanakan oleh masyarakat pada saat itu untuk pencegahannya. Nah, next slide. Nah, sehingga ketika kita ingin melihat hak kesehatan, kita harus lihat dulu nih perubahan secara signifikan sebelum dan setelah pandemi itu seperti apa. Kenapa? Karena nanti kita lihat konteks di dalam warga binaan pemasyarakatan, hak atas kesehatannya itu bagaimana? Apakah ada perubahan ketika terjadi pandemi? Kenapa? Karena nanti hak atas kesehatan ini ketika kita mau melihat pada masa pandemi, kita akan lihat pada sebelum pandemi itu apa yang kita dapatkan. Setelah pandemi, kita mendapatkan apa? Kenapa? Karena kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Tadi ada 2 hak ya, ada hak dasar sosial dan ada hak pribadi ya. Nah, kedua hak inilah nanti yang akan kita identifikasi. Kita lihat sebelum pandemi seperti apa? Apakah ada pembatasan atau kita nggak bisa mengakses hak dasar sosial kita sebelum pandemi? Atau setelah pandemi makin kita nggak bisa mendapatkan hak-hak kesehatan kita. Nah, itu yang nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, di sini hak atas kesehatan sebelum pandemi, ini Bapak dan Ibu mungkin bisa menilai ya, apakah ada batasan, apakah mungkin ada diskriminasi terkait kita untuk mendapatkan hak dasar sosial. Apa itu hak dasar sosial? Hak dasar sosial ini yang paling sering atau sederhana kita sebut di sini hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi untuk mendapatkan kita hak akses ya, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan mungkin semacam informasi terkait dengan kesehatan, baik kesehatan pribadi, keluarga, dan sebagainya, atau hal-hal yang lain terkait dengan kesehatan. Jadi hak dasar sosial, bagaimana berhubungan dalam konteks ini dengan lingkungan yang sehat dan sebagainya, tempat yang sehat, dalam konteks kesehatan secara sosial. Jadi ada hubungan antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kalau kita sering menyebutnya hak dasar sosial ini kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Nah, bisa juga hak healthcare services and right to medical service ini kita hak untuk menentukan kita mau dokter yang mana nih. Nah, bisa. Jadi konteksnya di sini hak dasar sosial ini kita mengakses layanannya, kita mendapatkan pelayanannya atau mendapatkan siapa nih yang akan kita pilih atau kita tentukan yang akan mengobati pelayanan kita kecuali kondisinya emergensi. Kalau emergensi kita sebagai masyarakat atau pasien itu kan sudah tidak sadarkan diri. Jadi mau tidak mau dibawa kemanapun, misalkan terjadi kecelakaan atau kolaps tiba-tiba pingsan dan sebagainya. Nah itu nggak bisa memilih lagi. Jadi itu udah given. Artinya terserah siapa yang mau membawa pasien tadi atau masyarakat tadi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi aku nggak mau ke sana, aku nggak mau puskesmas sana, aku nggak mau rumah sakit ini, nggak bisa. Jadi ketika emergensi konteksnya itu di skip atau disingkirkan semua. Ini adalah kondisi normal. Jadi pandemi pun nanti kita akan lihat seperti apa perubahannya. Nah, ketika kita berbicara hak dasar individu, ini hak untuk hak pribadi, hak keperdataan yang tadi Ibu Vika sampaikan, hak pribadi kita, tapi kaitannya dengan kesehatan. Ketika seseorang ingin menentukan hak dasar individu itu terhadap diri dia, tubuh dia. Ketika dokter mendiagnosis ada penyakit nih di tubuh seseorang,
Jadi dia harus melakukan, dari diagnosis itu harus melakukan pemeriksaan penunjang, lalu ada treatment yang harus dilakukan, jadi harus operasi atau segala macam. Nah, individu atau masyarakat ini punya hak, bisa untuk menolak, bisa untuk menerima apa yang disuggest atau disarankan oleh dokter. Bisa juga dalam hal ini mendapatkan informasi terkait dengan kesehatannya dia untuk menentukan. Menentukan artinya memutuskan ya. Nah, di sini bisa saja keluarga. Jadi secara garis lurus di sini misalkan kuasa hukum ya, misalkan orang tua kita sebagai anak bisa memberikan hak dasar individu ketika orang tua kita harus memutuskan akan dioperasi apa tidak, karena orang tua misalkan tidak bisa memutuskan. Itu ada hak dasar individu terhadap tubuhnya. Atau kita nggak mau penyakit kita diketahui oleh orang lain. Nah, itu hak dasar individu. Sehingga di hak dasar individu ini hubungan keperdataannya, kalau kita sebut tadi Bu Vika, itu antara siapa? Antara pasien atau masyarakat tadi sebagai pasien dengan dokternya. Atau nanti dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi dokter itu harus menjaga rahasia apa yang sakit segala macam. Jadi nggak bisa dibuka rahasia kedokterannya. Nah, sehingga hak dasar individu untuk menentukan, saya mau melakukan operasi, oh saya tidak mau melakukan operasi, memberikan konsen ini persetujuan tindakan medis itu adalah melekat kepada diri si pribadi tadi, si orang tadi, dalam konteks hak dasar individu. Nah, ketika kita berbicara sebelum pandemi, ini sepertinya masih ada masalah. Kenapa? Sering ya kita terjadi, terutama terkait dengan hak dasar individu dan hak dasar sosial juga masih ada 1-2. Kenapa? Ada beberapa data menyampaikan tidak semua juga masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di Jogja, kalau di warga binaan bagaimana? Nah, ini kita lihat kalau warga binaan, di sini kita lihat di masyarakat, kita bisa mengelompokkan warga masyarakat ini menjadi 3, ada masyarakat umum, masyarakat kelompok marginal, dan warga binaan. Tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan itu semua tidak dibedakan, non-diskriminasi, artinya pemerintah punya tanggung jawab menyediakan kedua hak ini, hak dasar sosial, hak dasar individu. Cuman mekanisme SOP untuk pemberian atau mewujudkan hak atas kesehatan sebelum pandemi ini berbeda. Mengapa berbeda? Ketika masyarakat umum, dia bebas ini, dia punya, kalau dia pasien dengan BPJS misalkan, dia karena membayar iuran BPJS, artinya dia punya hak nih untuk mendapatkan atau mengklaim pelayanan kesehatannya, sehingga dia punya nih jalur untuk pelayanan kesehatannya. Kalau setelah ke puskesmas, nanti rumah sakitnya yang mana nih, ada jalurnya. Lalu yang tidak, yang asuransinya bukan non pemerintah, asuransi yang komersil seperti Prudensial, AXA Life dan sebagainya, dia juga berhak nih menentukan, saya mau rumah sakit yang bagus nih, yang setara hotel berbintang 5, atau rumah sakit kelas A yang fasilitasnya lengkap. Nah, sehingga dia bisa memilih. Jadi hak dasar sosial sebelum pandemi bebas, sesuai dengan kemampuan untuk mengakses layanan tersebut. Tapi itu masyarakat umum. Tapi kita tahu di Indonesia ini masyarakat itu juga ada kelompok-kelompok tertentu yang untuk mengakses layanan saja dia sangat susah. Kenapa? Karena memang secara konteks untuk mendapatkan hak layanan itu mereka terbatas dan banyak hambatannya. Sebagai contoh, mungkin Bapak dan Ibu yang di Jawa pada umumnya mungkin untuk mengakses layanan lebih lebih mudah atau gampang ya. Tapi ketika coba kita berangkat ke suatu daerah yang ada di daerah timur, nah ini masih distribusi pelayanan, jangankan pelayanan kesehatan, yang memberikan layanan pun di sana sangat terbatas. Dokter pun hanya ada 1, bahkan tidak ada dokter untuk di puskesmasnya atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang hanya ada 1 rumah sakit, itu pun di pusat ibu kotanya. Jadi masyarakat yang kelompok-kelompok di pedesaan atau kelompok-kelompok termarginalkan, masuk konteks di sini, siapa itu nanti kita lihat, itu dia untuk mengakses hak dasar sosial saja sangat sulit. Kenapa? Karena keterbatasan geografis, keterbatasan sumber daya layanan kesehatannya tersebut. Sehingga untuk mengakses, walaupun digaungkan sebelum pandemi ini, pemerintah menggaungkan kita akan universal health coverage, artinya cakupan ya, masyarakat terkait dengan kesehatan akan mendapatkan layanan gratis untuk kelas 3. Tapi faktanya ternyata
pada saat untuk mengaksesnya tidak semua fakta di lapangan. Masyarakat pedesaan, terpencil, masyarakat miskin yang jauh dari akses pelayanan kesehatan, boro-boro untuk mengakses layanan. Ketika ada yang sakit, bagi yang daripada menuju rumah sakitnya itu atau fasilitas pelayanan kesehatan dia butuh biaya. Jadi saya pernah ke daerah Belu, daerah Atambua ya, perbatasan Atambua. Lalu saya pernah ke daerah Flores Timur, juga daerah NTT, itu daerahnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di pusat kota. Tapi yang masyarakat desa-desanya itu hanya ada satu puskesmas dan itu perawat yang ada dan tidak ada dokter. Kenapa? Dokter PTT atau internship, tenaga kesehatan, dokter praktek itu pada nggak mau ke sana. Kenapa? Karena ya mungkin jauh, mereka nggak bisa mengakses internet, memang tidak ada internet dan sebagainya, sehingga pemerintah atau dinas kesehatannya pun juga kesulitan untuk menyediakan tenaga kesehatannya. Nah, sementara angka kematian ibu cukup tinggi. Itu kondisi masyarakat umum atau kelompok yang tadi mengakses layanan itu juga susah. Apalagi ketika kalau kita berbicara itu udah hak dasar sosial. Ketika konteksnya di sini dia harus mengeluarkan biaya lagi, sementara kehidupan mereka makan ya mencari makan untuk hari ini ya hari ini saja, nggak mikirkan besok. Apalagi kalau sudah sakit, ya siapa yang akan mengcover? Mereka tidak paham adanya cover pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena kan kalau untuk tercover pelayanan kesehatan dengan biaya asuransi kesehatan BPJS kan mereka harus ngurus dulu. Sementara yang mensosialisasikan advokasi, jadi kondisi di Indonesia pun beberapa daerah atau konteksnya health coverage itu masih banyak masalah-masalah yang siapa sih penerima manfaat, itu belum semua juga yang terdeteksi. Ada malah di dalam kepesertaan BPJS itu namanya ada, orangnya sudah almarhum. Nah, jadi siluman-siluman yang kita tidak tahu penerima manfaatnya. Sehingga ya itu konteks, karena Indonesia ini sangat luas, kepulauan, daerahnya pun juga mengakses susah, sehingga pelayanan kesehatan yang diharapkan seperti di Jawa pada umumnya itu nggak akan sama untuk daerah timur terutama ya. Kalau daerah barat itu masih agak lumayan, tapi daerah timur itu sangat miris kita melihat kondisi yang ada atau fakta di lapangan. Nah, sehingga wajar di sini hak dasar sosial pun sebelum pandemi ini belum bisa kita katakan terpenuhi dengan baik, apalagi hak dasar individu. Nah, hak dasar individu itu lebih kepada privasi dan tubuh sendiri. Sehingga untuk mengakses saja susah, bagaimana dia untuk mendapatkan layanan seperti yang diharapkan dalam kondisi yang idealis ya, ketika dia harus mendapat di puskesmas itu ada satu dokter minimal, itu sangat kondisi saat ini ya ada yang pemerintah masih berupaya untuk memberikan insentif-insentif nih bagi dokter-dokter muda untuk bisa balik atau dalam hal ini mengamalkan ke daerahnya atau melakukan PTT atau internship di sini ke daerah-daerah yang membutuhkan. Bahkan insentifnya lebih tinggi daripada yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu salah satu upaya. Nah, lalu, next slide. Ketika kita berbicara pelayanan kondisi normal, itu sudah cukup bagus regulasi atau aturannya. Nah, namun ketika kita berbicara kondisi normal ini, yang perlu dipahami adalah memang hak dasar sosial dan hak individu terkait dengan hak pribadi individu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hak kesehatan tersebut. Terutama di sini di undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang hak terkait dengan pelayanan kesehatan, hak kesehatan di kondisi normal itu sudah cukup banyak ya, cukup jelas Bapak dan Ibu. Bagaimana terkait dengan pengaturan kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, lalu bagi tenaga kesehatannya, dokternya, dan sebagainya, bagi fasilitas pelayanan kesehatannya juga sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, apa yang harus dipenuhi, hak dan kewajibannya. Next slide. Nah, sekarang kita lihat ketika pandemi ini bagaimana. Kenapa? Karena ketika kita berbicara konteksnya pelayanan kesehatan, kita akan melihat di sini hak atas kesehatan di sini masyarakat tadi kita bisa mengkategorikan menjadi 3 pada umumnya, dan itu konteks mengakses hak layanan kesehatan itu tidak boleh diskriminasi. Artinya kita bisa mengidentifikasi ada masyarakat umum, ada masyarakat kelompok marginal, dan ada warga masyarakat binaan. Nah, kalau masyarakat warga binaan sebelum pandemi dan setelah pandemi, ini konteksnya mungkin bisa di cross check nanti, bisa saya konfirmasi ulang juga. Ketika sebelum pandemi, hak untuk menyediakan pelayanan kesehatan
bagi warga binaan itu menjadi tanggung jawab dari lapas atau rutan. Kenapa? Karena dia tetap berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi ada suatu kebijakan, ada suatu peraturan Kemenkumham kalau tidak salah, nanti saya dikoreksi. Di sana hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu untuk warga binaan, karena kan terbatas ini akses untuk keluar atau mencari seperti masyarakat umum. Nah, sehingga hak atas kesehatannya di sini ada pemeriksaan rutin, klinik, itu sebelum pandemi. Yang perlu dilihat di sini apakah kapasitas dari ruang lapas atau rutan tersebut sudah memenuhi standar-standar kesehatan yang dianjurkan ya, SOP yang ada. Lalu hak untuk pemeriksaan rutin, hak terhadap makanan yang ada. Nah, itu bagian dari hak kesehatan pada kondisi sebelum pandemi. Jadi ada hak-hak yang harus terpenuhi. Nah, yang memberikan tanggung jawab di sini pemerintah SEKU-nya, Kementerian Hukum dan HAM, SEKU-nya nanti dari lapas atau rutan yang bersangkutan untuk melihat atau memberikan hak terhadap layanan kesehatan dan makanan terkait dengan warga binaan tersebut. Nah, di sini kita lihat kalau untuk warga binaan mungkin konteksnya sebelum pandemi itu sudah berjalan. Nah, sekarang permasalahannya ketika pandemi. Ketika pandemi, tidak hanya warga binaan, tidak hanya kelompok marginal, tidak hanya masyarakat umum, tanggung jawab itu berubah. Pemerintah itu harus memberikan perlindungan. Nah, perlindungan dalam konteks di sini, pemerintah itu harus memberikan perlindungan jangan sampai pencegahan penularan penyakit, pencegahan itu dinomorsatukan, penularan itu dibatasi, bahkan mungkin dihilangkan adanya penularan dari COVID-19 atau wabah tersebut. Nah, bagaimana mekanismenya? Karena pemerintah di sini ketika warga itu sudah tertular COVID-19, ya dia masuknya ke ranah hak dasar individu. Jadi pasien berhak diberikan pelayanan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang mengikuti berita, ini sangat chaos sekali setelah pasca Lebaran, sekitar bulan Juni-Juli. Sehingga kita PPKM-nya berestafet nih, Bapak dan Ibu sering menjadi meme ya, anekdot PPKM-nya ini mulai dari PSBB dulu, peristilahan segala macam. Nah, tapi kita memang tanggung jawab pemerintah konteksnya di sini harus juga melihat perkembangan dari penyakit tersebut. Sehingga pembatasan yang utama yang harus dilakukan adalah pembatasan aktivitas dari masyarakat untuk mekanisme pertama untuk memutus mata rantai atau mencegah adanya penularan. Nah, konteks di sini hak kesehatan kita, hak sebagai masyarakat. Ketika kita tidak tertular, ya kita harus sebagai warga, jadi ini harus ada dua pihak yang saling mengerti. Pemerintah di sini mencari mekanisme gimana sih kebijakan yang tepat untuk memberikan hak terhadap kesehatan selama pandemi ini. Ya pemerintah akhirnya bolak-balik merevisi kebijakan, membuat kebijakan baru segala macam karena untuk berupaya mewujudkan adanya hak perlindungan terhadap kesehatan, hak dasar sosial masyarakat di masa pandemi. Nah, ketika kita berbicara masa pandemi, kita ada 3 masyarakat nih. Nah, itu yang akan kita lihat. Ketiga masyarakat, pemerintah untuk masyarakat umum, ya membuat mekanisme di sini adanya pembatasan aktivitas masyarakat dengan adanya berbagai macam model PPKM. Ya, PPKM level 1, 2, 3, dan 4, mulai dari tanggal sekian, termen pertama, 2, 3, selanjutnya ya, sampai sekarang masih sampai tanggal 23. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan pada masa pandemi untuk memberikan hak dasar sosial. Kenapa? Karena yang paling menjadi momok di sini adalah aktivitas, mobilitas dari masyarakat. Harus dikurangi, harus dibatasi. Sehingga konteksnya penularan itu adalah konteks langsung atau tidak menjaga jarak atau berkerumun dan sebagainya. Sehingga protokol kesehatan itu yang harus kita lihat ketika itu berlaku di masyarakat umum. Jadi masyarakat diminta membatasi aktivitasnya. Tapi bagaimana dengan kelompok marginal, kelompok tertentu ya? Kenapa? Karena salah satu kelompok marginal di sini, salah satu kelompoknya itu adalah masyarakat miskin, masyarakat terpencil. Sehingga dia mau tidak mau, oke kita ambil kelompok masyarakat miskin. Ketika dibatasi aktivitasnya, sementara dia harus mencari nafkah, mencari makan, nah ini hak dasar sosialnya berbenturan ini. Hak untuk mendapatkan kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah, berbenturan dengan hak ekonominya, hak untuk bertahan hidupnya. Dia harus mencari nafkah.
di satu sisi pemerintah membatasi, tidak boleh. Nah, sehingga di sini harus ada semacam kesepakatan seperti apa dengan kelompok-kelompok marginal. Apakah ada perlindungan, mekanisme lain selain membatasi, pemerintah juga memberikan bantuan dan sebagainya. Yang itu harus dilihat. Kenapa? Karena dalam konteks ini kelompok-kelompok marginal tadi itu dia tetap harus berusaha. Meskipun di satu sisi dia tahu ini adalah kesehatan harus ada pembatasan. Nah, bagaimana dengan kelompok warga binaan? Nah, ketika kita bicara dalam kondisi pandemi, warga binaan, kalau kita kondisi pandemi ini kan terbatasi, tapi walaupun terbatasi, aktivitas keluar dari warga binaan, kita tahu kondisi pandemi ini kita tidak tahu menularinya itu dari mana dan ke siapa. Sehingga yang perlu ditekankan di sini adalah protokol kesehatan di dalam lapas atau rutannya. Penambahan vitamin bagi warga binaan dan sebagainya. Dan yang terpenting di sini ketika terjadi di masa pandemi ini adalah vaksinasi. Kenapa? Nah, salah satu upaya pemerintah ikhtiar untuk mencegah penyakit adalah vaksinasi, dan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk melakukan atau memberikan hak terhadap kesehatan. Tidak ada diskriminasi kelompok-kelompok tadi. Nah, sehingga yang perlu dipertanyakan tanda besar, bagaimana nih, siapa yang memberikan tanggung jawab untuk memberikan vaksin? Nah, sehingga konteks kebijakan vaksin itu nggak boleh sepihak-sepihak. Ketika itu adalah masyarakat, warga binaan, masyarakat termarginalkan, itu harus tercover semua. Pemerintah membuat kebijakan nih, ada 3 terminasi pemberian vaksin. Yang pertama adalah yang di garda depan, atau yang pertama bisa dokter, atau tenaga-tenaga atau staf medis, atau staf administrasi, atau siswa didik yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu adalah termin pertama atau tahap pertama pemberian vaksin. Lalu yang kedua adalah yang di public area. Nah, harusnya pada periode itu bulan April ya, periode termin kedua, fasilitas publik. Nah, harusnya pemberian vaksin juga sudah mulai jalan nih, mulai bergerilya untuk tenaga-tenaga, bisa staf, bisa warga binaan yang ada di lapas atau rutan yang ada. Kenapa? Karena itu bagian dari esensial juga, dan bagian dari aktivitas publik ya, bertemu dengan siapapun dan sebagainya, dan akses layanan itu penularan juga tidak membedakan, tidak akan memilih COVID ini, saya harus kena mengenai dia, menulari dia, enggak. Sehingga konteksnya tahap kedua di bulan April itu sudah mulai jalan nih, lapas-lapas, rutan-rutan, warga binaan sudah diberikan vaksinasi secara bertahap juga mungkin di sana, vaksinasi 2 vaksinasi. Nah, sekarang kita lihat faktanya bagaimana dan bagaimana mekanisme dan tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab ada di mana? Harusnya di Kementerian Hukum dan HAM, Sekyu-nya nanti dari rutan atau lapas yang bersangkutan. Untuk pemberiannya bekerja sama mungkin dengan dinas kesehatan setempat, ada MOU dan sebagainya. Atau dokter tertentu yang sudah bekerja sama dengan rutan atau lapasnya. Nah, itu bertahap. Nah, sehingga yang menjadi permasalahan sekarang adalah kelompok marginal. Nah, kelompok marginal ini untuk data aja susah, Bapak dan Ibu. Jadi untuk mengelompokkan satu persatu, jadi permasalahan yang ada saat ini, hak akses kesehatan itu yang sangat bermasalah itu saat ini, yang belum tersentuh kalau kita lihat berdasarkan data ya, kalau kita lihat data yang ada, itu adalah kelompok marginal, kelompok masyarakat yang ada di pedesaan, di kelompok yang daerah 3T ya, 3T, lalu kelompok, harusnya tanggung jawabnya itu tuh diperpanjang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun faktanya, dan melibatkan LSM dan sebagainya. Namun faktanya belum, kelompok miskin dan sebagainya itu belum semua tervaksinasi. Nah, sehingga vaksinasi tahap kedua, yang ketiga untuk masyarakat ini harus sudah jalan ini dari bulan Juni kemarin. Sehingga pada saat sampai sekarang ya masih terus ya vaksinasi ini. Kalau kita lihat data, ini saya kalau berbicara data saya bingung nih, kita pakai data mana? Karena datanya ini valid, yang satu bilang tidak valid. Jadi saya bingung kalau berbicara data itu pakai mana nih? Ada yang bilang pakai pandemic talk, tapi pandemic talk pun juga belum bisa kita jadikan dasar juga. Kenapa? Yang menyediakan distribusi vaksin dan sebagainya, kasus-kasus tentang vaksin pun, vaksin kosong, vaksin yang berupa cairan dan sebagainya, vaksin yang expired itu cukup banyak juga, sehingga
dari konteks di sini pun kita mau menggunakan hak capaian untuk vaksinasi di Indonesia ini seperti apa? Apakah berbasis data yang ampul atau vaksin yang sudah terinjeksi kepada masyarakat atau bagaimana? Nah, ini yang agak sulit untuk mengidentifikasinya pada saat ini. Nah, sehingga kalau kita terapkan kebijakan pemerintah terkait dengan hak kesehatan di masa pandemi ini, ya yang utama yang harus kita push saat ini adalah 3 hal. Yang pertama adalah hak untuk menyegerakan atau mengcover semua capaian atau cakupan masyarakat ya, terutama di sini. Kalau yang untuk tenaga kesehatan ini diberikan 1 kali lagi untuk booster, artinya dari pemberian yang 2, karena mereka kan seperti ini Bapak dan Ibu, ketika orang berada di lingkungan virus, setiap hari itu yang dia hadapi, kalau dia sudah divaksin sampai 2 kali, ya kondisi imun tubuhnya akan lemah. Kenapa? Karena dia sehari-hari di situ. Beda sama kita yang tidak berdekatan dengan atau tidak bersentuhan dengan virus. Sehingga memang mau tidak mau tenaga kesehatan itu harus di-booster. Artinya harus diberikan vaksin ketiga. Nah, sementara kalau masyarakat sekarang masih berproses pemberian vaksin kedua. Ada beberapa yang sudah selesai vaksin kedua, ada yang sedang dijadwalkan untuk vaksin kedua dan sebagainya. Itu adalah konteks ikhtiar pemerintah untuk memberikan perlindungan atau hak atas kesehatan di masa pandemi. Lalu hak dasar sosial lainnya, memang pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan tidak semua juga bisa mengakses layanan kesehatan. Dan mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar berita viral segala macam, meng-COVID-kan pasien dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak meng-COVID-kan pasien. Tapi ketika suatu kondisi pasien itu memang mau tidak mau itu adalah, jadi masyarakat diminta untuk bisa memilah kondisinya. Jadi kalau hanya demam sedikit dan sebagainya, ya mereka minta isolasi mandiri. Jadi pemerintah memang bukan membatasi, tapi untuk mengantisipasi jangan ada penularan. Nah, ketika hanya depan mungkin tertular atau ada penyakit itu bisa ringan. Keluhan ringan itu harus diobati sendiri dulu, diisolasi mandiri. Jangan. Kenapa? Karena pasien yang ada di rumah sakit, terutama pasien rujukan COVID-19 atau fasilitas kesehatan udah kolaps, udah penuh. Sehingga mau tidak mau kalau dibawa ke rumah sakit, prosedur yang digunakan adalah prosedur COVID-19. Artinya ada general consent nih dimasukkan. Terlepas nanti hasilnya negatif atau apapun, ya itu nanti harus mengikut, karena pencegahan yang ikhtiar pemerintah lakukan kondisinya seperti itu, mau tidak mau. Nah, ini beresiko nih, bagaimana dengan ibu-ibu hamil dan sebagainya, terus memisahkan kondisinya. Kita menggunakan mekanisme telemedicine, konsultasi online. Nah, itu konteksnya. Kenapa? Karena mau tidak mau kondisinya seperti itu, penularan itu harus dicegah, sehingga kita tidak bisa lagi pakai kondisi sebelum pandemi. Jadi mau kontrol tiap bulan, mau menambah vitamin, jadi yang berobat pun yang rutin ya, konsumsi penyakit-penyakit komorbid, misalkan jantung nih harus kontrol tiap bulan, atau yang diabetes harus sebulan sekali juga atau 2 minggu sekali, yang hipertensi dan sebagainya. Nah, itu dilakukan dengan mengalihkan model konsultasi atau pelayanan kesehatannya dengan online. Jadi tidak harus ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi yang benar-benar kondisinya darurat atau kondisinya harus mendapatkan pelayanan kesehatan, itu yang baru bisa dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalaupun dia tidak mau, ya nanti di depan itu sudah diminta tanda tangan. Jadi dia harus tes dulu, swab dulu. Artinya itu untuk bukti pencegahan dari penularan penyakit. Nah, konteks berikutnya, pemerintah juga melakukan pengawasan dalam penyebaran penyakit itu, konteksnya di sini bagi warga binaan yang menerapkan adanya protokol kesehatan. Setiap warga harus, warga binaan ataupun tidak, ataupun masyarakat pada umumnya juga harus menggunakan double masker atau masker. Nah, sehingga kita kembali nih di warga binaan, ketika ada kunjungan dan sebagainya, apakah ada penerapan protokol-protokol kesehatan yang ada. Sehingga di sini memang konteksnya pembatasan itu tidak hanya di masyarakat umum, tapi juga di masyarakat, semua kelompok masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih ke diskusi Bapak dan Ibu. Di slide ini cukup panjang, tapi intinya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Tretra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Rimawati. Kepada rekan-rekan di Lapas Sleman, dipersilahkan apabila ada pertanyaan.
Oke. Bisa? Bisa Bu, saya kedengaran. Bisa ya? Oke. Terima kasih paparannya Ibu Rima. Saya menanggapi kalau yang dari hak dasar kesehatan kita ya, sekedar sharing aja. Kalau di lapas, beberapa untuk hak dasar kesehatan, kebetulan di lapas kita ada tim medis. Tim medis itu yang menangani perawatan dan kesehariannya para WDP di sini. Mereka tetap di sini tetap mendapatkan hak dasarnya, makan 3 kali sehari, terus vitamin, konsultasi konseling psikologi juga ada. Itu kebetulan juga barengan dengan ini ada konselingnya. Terus berkaitan dengan COVID yang melanda juga, beberapa waktu yang lalu memang Lapas Sleman juga ada terkena paparan COVID, beberapa dari kita dan dari DPP juga ada yang terkena. Kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Sleman, kita juga sudah melakukan vaksin untuk para DPP, kebetulan yang belum kena, yang benar-benar masih pure, bisa kita vaksin. Untuk para petugasnya juga alhamdulillah sudah. Kemudian selama kemarin COVID melanda itu, kita juga penanganannya agak ekstra ya dibandingkan dengan penanganan sehari-hari. Jadi untuk penanganan kesehatan selain makan 3 kali sehari, kita juga memberikan asupan vitamin. Jadi dalam perawatan mereka itu kita berikan makanan yang lebih dari biasanya gitu tetap kita. Jadi alhamdulillah COVID yang melanda Lapas Sleman sudah tertangani. Jadi inilah mengapa kita sampai saat ini belum ibaratnya membuka untuk masyarakat luar, karena kita sendiri masih melindungi warga binaan kita supaya tetap sehat, supaya tidak sampai terkena lagi. Iya, lebih preventif ya Bu ya, menarik sebagai contoh itu. Ya, terus kemudian untuk yang tadi Mbak Dina sampaikan itu tadi tentang hubungan dan sebagainya, kebetulan juga selama masa pandemi ini kita juga tidak membuka, jadi kita tetap membatasi pertemuan secara fisik, jadi tetap kita tindakannya secara online ini. Jadi kebutuhan untuk pertemuan fisik itu kita ganti dengan video call. Itu salah satu upaya dari kita. Iya. Ya, ini untuk yang terima kasih Bu Asri, menarik ini sebagai contoh Anjing. Ini yang tanggapan dari kesehatan. Mungkin yang dari Perdata ada warga masyarakat kita yang nanti akan menanggapi. Bentar ya. Yes. Sini maju. Sini. Perkenalkan nama saya dadadadadadad. Gak apa-apa, cerita aja, sharing aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing aja. Begini, nama saya Septiadi. Kebetulan pasal saya masih di antara 372 dan 378 dan masih dalam masa persidangan. Saya ingin menanyakan untuk masalah kebijakan hak keperdataan warga binaan ya, khususnya mungkin sama Bu Anissa ya. Apakah boleh saya mendapatkan hak misalnya seperti ini? Di masa pandemi ini kan memang pihak lapas lebih selektif dan lebih ketat untuk mengantisipasi arus keluar masuk dan interaksi ya antara pengunjung dengan kita warga binaan, dan memang kita tidak diperbolehkan untuk ketemu dengan lawyer ataupun dengan pihak keluarga yang lain. Nah, apakah boleh untuk kepentingan persidangan itu berkas-berkas data-data itu dikirimkan ke kita sebagai terdakwa yang merupakan sumber dari pelapor untuk kita pelajari dan kemudian untuk kita bikin persiapan dalam bantahan gitu. Yang kedua lagi ada lagi data-data yang harus kita pilah yang sumbernya dari handphone misalnya, yaitu salah satunya bukti chatting, kemudian ada data-data dokumentasi
yang itu sebetulnya sangat penting dan mempengaruhi dalam pembuktian kita, pembelaan kita di dalam persidangan. Boleh nggak kira-kira handphone itu dititipkan oleh pengacara kita, dititipkan pada pihak regis atau pihak kantor, dan kemudian kita pelajari dan kita periksa di sana gitu. Apakah kita bisa mendapatkan hak seperti itu, hak keperdataan seperti itu gitu, Bu Anita. Yang kedua, satu lagi untuk mungkin masalah ini ada kaitannya dengan keperdataan dan fasilitas kesehatan tadi, karena begini, kita di sini seluruh WBP itu pada masa paparan COVID kemarin, saat melonjak kemarin, ada ledakan COVID kemarin, itu kita merasakan hal yang sama semuanya. Kita terpapar semuanya, kita diblok semuanya, kita sakit semuanya, tapi ada kebijakan dari Kemenkumham yang masuk ke dalam lapas ini, karena ini kan bukan wewenang lapas, karena dari Kemenkumham. Mungkin ibu-ibu sekalian bisa memfasilitasi untuk disampaikan agar masa perpanjangan asimilasi itu tidak hanya 6 bulan. Gitu. Kenapa? Karena kan sampai Desember, karena ada sebagian kecil yang bisa mendapatkan itu karena hukumannya lebih ringan, tapi ada hukumannya yang katanya 2/3-nya harus melebihi itu sehingga tidak bisa mendapatkan fasilitas asimilasi itu. Padahal kita semua merasakan hal yang sama, kita korban yang sama, dan kita juga tidak pernah bisa menebak pandemi ini akan selesai kapan. Ya, saya rasa hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Semoga bisa dibantu gitu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, kembali ke tempat itu. Monggo Ibu Anissa ditanggapi boleh. Oke, baik, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi lupa? Septiadi. Mas Septiadi. Oke, kaitannya dengan berkas-berkas ya. Mungkin sebelumnya saya mau tanya ya, untuk keadaan di sana, Bu Asri, kunjungan sudah tidak boleh sama sekali atau jadi lebih ketat atau gimana, Bu? Sejak tahun 2019, sejak Maret 2020, sejak pandemi berlangsung itu, kita sudah tidak membuka layanan rujukan lagi. Terus satu-satunya cara yaitu tadi kita dengan support. Kalau misalkan pun ada pengacara yang mau bertemu, kita fasilitasi dengan video call. Oke, video call berarti kalau kayak di Zoom gitu boleh ya, Bu ya? Iya, kita fasilitasinya itu kalaupun misalnya ada yang berkas yang harus ditandatangani, biasanya dititipkan gitu ya? Iya, disampaikan lewat pintu konten, nanti kita petugas yang memanggil WBP-nya sudah kita tangani, baru kita kasihkan ke PH-nya lagi. Oke, terima kasih Bu Asri. Kalau untuk berkas, apakah berhak untuk mendapatkan berkas? Tentu saja berhak ya, apalagi itu berkasnya berkas diri sendiri, baik itu berkas dari persidangan pidana maupun perdata begitu ya. Kalau misalnya ada kendala tidak bisa berkomunikasi langsung dengan lawyernya, kan bisa bisa difasilitasi baik itu melalui video call atau conference dari lapas, bisa difasilitasi. Kemudian untuk handphone tentu saja ya boleh sekali dititipkan ya, apalagi kan kalau warga binaan itu kan tidak boleh pegang handphone, betul ya Bu Asri ya? Betul, ya, tidak ada handphone, ya kan? Ya, karena tidak bisa pegang ponsel, tentu saja itu harus dititipkan. Nah, memang dengan siapa perangkat tersebut dititipkan, itu memang kita harus hati-hati ya, karena jangan sampai itu nanti bisa disalahgunakan, karena kan di situ mungkin ada bukti-bukti chatting, ada yang mungkin nanti bisa direkayasa maupun ditambahkan atau mungkin dihilangkan, atau mungkin ada akses internet banking dan lain-lain kan ada di situ gitu. Jadi memang harus orang yang dipercaya, dan di sini saya rasa memang dititipkan di lawyer, menurut saya yang paling paling tepat ya, karena lawyer di sini, karena pengacara kan juga paham ya bagaimana memperlakukan alat bukti
terus kemudian menjaganya juga bagaimana. Sepertinya kalau saya pribadi sih lebih mempercayakan itu ke kuasa hukumnya. Seperti itu. Jadi memang dalam kita mewakilkan urusan-urusan kita, memang yang harus diperhatikan memang harus cari orang yang dipercaya, seperti itu. Oke. Pak Setiasi. Oke, iya Mbak. Gitu sudah puas katanya. Puas? Ya. Monggo lanjutkan. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Tadi asimilasi ya, masa asimilasi. Asimilasi nanti tanya ke kita ya. Yeah. Monggo, silakan mau ditambahin lagi kalau dari kita. Ada lagi yang mau nanya? Sudah. Baik, kalau tidak yang dibicarakan lagi, diskusi di saat itu dan acara diakhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan di Kapasiman atas hadirannya, kepada Guru dan Bu Anies Saltika atas pemaparan materinya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas boleh untuk menjalankan selama ini. Oke, terima kasih Bu Asri, Bapak Ibu semua atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih juga kepada Mbak Tetra dari PKBH untuk memfasilitasi untuk penyuluhan hukum ini. Salam sehat selalu buat Bapak dan Ibu yang ada di sana. Sehat-sehat selalu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk PKBH UGM. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk ilmunya, barakallah untuk kita semua. Ya, oke, terima kasih Ibu, Mbak Tetra semua, Bapak, sehat selalu. Nah, kalau mau sharing ke saya boleh sekarang. Ayo. Itu boleh dimakan dulu. Ambil satu-satu. Terus kalau mau sharing boleh. Ayo, boleh. Ayo, dimakan dulu. Ayo, sharing ke saya boleh. Nah, sini sharing sama saya boleh nih.